Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi bersama saya Papi Nepino di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi di depan saya ini adalah bahan serut ya. Nah ini adalah hasil stek teman-teman. Jadi ini adalah salah satu keistimewaan serut yang bisa kita tanam dengan teknik stek ya. Jadi ini adalah batang dulunya, kemudian saya potong. Untuk bagian bawahnya diambil teman saya untuk bagian akarnya, kemudian untuk bagian batangnya dibuang. Kemudian saya melihat ada geraknya yang cukup unik ya, karena itu saya bawa pulang dan saya coba tanam dan alhamdulillah subur ya. Jadi ini adalah membuktikan kalau serut itu bisa di stek ya. Nah ini sudah di tahap wearing tahap 1 teman-teman, dan untuk lukanya sudah mau menutup juga. Nah ini sudah mau menutup ya, jadi akan saya lakukan wearing tahap 2 ya, agar mempertegas konsepnya dan juga untuk melakukan wearing mengarahkan cabang-cabang yang belum terarahkan ini teman-teman. Oke, jadi ini nanti agak ke bawah lagi seperti ini ya mungkin ya. Nah ini sudah saya pruning semua ya untuk daunnya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman yang sering saya lakukan ketika saya melakukan tahapan wearing ya. Jadi ini adalah wearing tahap 2. Kapan waktunya kita untuk melakukan wearing tahap 2? Yaitu ketika wearing tahap 1 atau bekas luka pada wearing tahap 1 seperti ini. Nah ini kan ada kayak bekas lilitan ya. Ini sudah menutup ya teman-teman. Nah ini juga ada bekas lilitan. Intinya bekasnya sudah menutup. Jadi kalau saya itu dalam program sebisa mungkin untuk cacat yang disebabkan oleh kawat itu nggak ada teman-teman. Jadi karena itu saya melakukan wearing itu ada tahapannya ya. Tahap 1 itu hanya membuat kerangka konsep. Tahap 2 itu kita lakukan ketika lukanya sudah menutup seperti ini, dan tentu saja untuk cabangnya sudah mengikut kawat pada wearing tahap 1 kayak gini. Jadi seperti itu ya yang sering saya lakukan. Jadi intinya yaitu agar mengurangi bekas luka kawat ya, nanti kalau misalkan bonsai kita jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini langsung saya ke tahap selanjutnya yaitu wearing dulu ya. Nah ini saya rasa sudah saya wearing semua ya untuk cabang-cabang yang akan saya gunakan nanti. Tapi ini tip lagi teman-teman. Nah ini saya kasih tip untuk bagaimana kita cara membesarkan cabang ya. Nah ini sebenarnya nggak tak pakai teman-teman. Nah ini cabang yang ini sebenarnya nggak tak pakai. Hanya saja ini tidak saya tentu tidak saya kawat, tapi juga tidak saya buang. Nah ini nanti sebagai tunas atau cabang penarik kambium bagian cabang yang bawah ini teman-teman, yang besar ini. Nah jadi ini bertugas untuk menarik pembesaran yang ini, paham ya teman-teman ya, yang ini. Kalau ini dibiarkan terus otomatis kan ini tumbuh terus ya. Nah ini sebagai jalur nutrisi kambium, jalur nutrisi ini akan membengkak seperti halnya yang bawah ini teman. Nah ini kan kesannya ngepen ya. Jadi dari sini besar kemudian mengerucut kecil. Nah ini disebabkan oleh penarikan kambium dari cabang-cabang seperti ini teman-teman. Nah ini oke. Jadi juga sangat efektif untuk membuat bentuk cabang dengan gerak yang ngepen ya, atau mengerucut. Jadi besar kemudian mengecil nanti di bagian ujungnya kayak gitu ya. Oke. Jadi ini akan saya lanjut di tahap pengarahan ya, karena ini cabangnya sudah terbentuk untuk alurnya, karena sudah saya bentuk di wearing tahap 1. Jadi ini tinggal mengarah-arahkan saja.
Nah, ini sudah saya arahkan ya untuk cabang-cabangnya. Jadi cukup seperti ini saja. Dan tentu saja masih saya los ya, karena masih membutuhkan pembesaran ya teman-teman. Nah ini, jadi nanti untuk konsep mahkotanya tidak terlalu piramid ya, jadi agak mengubah gitu aja. Yang penting dalam menata cabang seperti ini, kita harus perhitungkan dalam pembukaan ruang dimensi teman-teman. Nah ini kan yang cabang-cabang bagian belakangan masih kelihatan. Nah ini yang dinamakan ruang dimensi. Jadi pohon itu memiliki suatu ruang kedalaman kayak gitu teman-teman. Jadi belakang ada seakan-akan backgroundnya. Cuman untuk dari arah depan kita masih bisa melihat alur gerak batangnya. Dari misalkan dari bawah seperti ini ya. Nah ini kan masih kelihatan alur geraknya. Jadi ini nanti untuk cabang-cabang yang di sini untuk nutup bagian sini nanti. Untuk calon mahkota nanti mungkin akan saya gunakan yang ini teman-teman. Nah ini, oke, menurut saya juga sudah lumayan tegas untuk konsepnya, meskipun belum ada yang saya cutting ya. Oke, jadi cukup kayak gini aja dulu. Jadi tetap ikuti channel saya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang akan saya lakukan, dan juga inspirasi-inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.